nomor urut 2 43,27%, untuk capres nomor urut 1 dengan total suara yang sudah masuk 27,51%. Yuk kita pindah ke provinsi lain di Sumatera, yaitu Sumatera Barat. Siapa yang unggul? 1 atau 2? Nomor urut 1 unggul di Sumatera Barat 70,46%, untuk Prabowo Hatta 29,54%, untuk Jokowi JK dengan total suara yang sudah masuk 35,87%. Mau pindah ke provinsi mana? Mau ke mana? Pulau Jawa kita pindah ya. Jawa Barat udah di segmen 1, sekarang kita ke Jawa Tengah. Ayo, 1 atau 2? Jawa Tengah adalah basis PDI Perjuangan, dan Jokowi juga wali kota di Solo 67,56%. Untuk Jokowi JK, Prabowo Hatta 32,44 dengan total suara masuk 27,92%. Masih ada provinsi lain di Pulau Jawa, kita akan menengok Jawa Timur yang juga populasinya besar, kedua setelah Jawa Barat. Siapa yang unggul? 1 atau 2? Tipis sekali perbedaannya, 51,43% untuk Jokowi JK, 48,57% untuk Prabowo Hatta dengan total suara 28,19%. Yuk sekarang kita lihat bagaimanakah total suara nasional dengan melihat animasi berikut ini. Kita lihat dulu total suara nasional berapa? Jokowi memimpin 53,74% versi SMRC, 52,55% versi Cyrus Network. Dengan total suara yang masuk beda tipis, Cyrus Network 33,6%, 36,88% oleh Saiful Mujani Research and Consulting. Yuk kita lihat dulu animasinya. Kita udah lihat ada yang berlari menuju Istana Presiden. Yang harusnya unggul adalah Jokowi. Nah kalau saya sekarang ke Mas Eko David lagi, tadi kan dilihat bahwa suara cepet banget. Tadi 25% pada saat sedang iklan, sekarang udah 33%. Nah kalau dari sisi responden, ada beda nggak jumlahnya dengan dibandingkan pemilu legislatif lalu yang dilakukan oleh Cyrus Network? Kalau untuk TPS yang menjadi sampel di Quick Count Pilpres ini sama dengan Quick Count Pileg, 2000 TPS sampel. 2000 TPS. 2000 TPS. Jadi sekarang kita tinggal menanti-nanti saja. Kira-kira prediksinya jam 15.30 sampai 16 sudah 80% dan sudah bisa mengatakan siapa yang menang. Insya Allah bisa. Kecuali kalau bedanya kurang dari 1%. Ya. Kecuali kalau bedanya kurang dari 1%. Melihat terus perkembangannya, kita beri tepuk tangan buat Mas Eko David dan kawan-kawannya yang bekerja untuk membuat kita terinformasi soal quick count. Tapi sekali lagi, quick count ini bukan hasil resmi KPU, karena yang resmi nanti adalah penghitungan manual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Bagaimana sebetulnya profil para calon presiden yang bertarung dalam Pilpres 9 Juli ini? Kami mengajak Anda untuk melihat satu persatu. Yang pertama kita lihat dulu capres nomor 1, Prabowo Subianto. Sosoknya tegas, ranah militer menjadi tambatan hidupnya selama puluhan tahun. Dialah Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo. Lulus dari Akademi Militer pada tahun 1974. Ini saya bacain real count dari Saiful Mujani Research Center ini. Prabowo Hatta Rajasa 46,26, Jokowi Yusuf Kalla 53,74. RRI juga melakukan survei quick count. Prabowo Hatta Rajasa 47,49%, Jokowi Yusuf Kalla 52,51. Ya intinya Pak.
masih bervariasi. Ya, yang ingin saya katakan begini, tentu saja kami di sini menghargai produk intelektual bernama survei, tetapi Anda tahu, Bara tahu, Sandiaga tahu, Tantowi tahu bahwa yang namanya sebuah lembaga survei itu pasti kita berbicara tentang credibility. Maka kemudian akan sangat bagus sebenarnya Mas Laban, teman-teman di TV One untuk mengambil juga lembaga-lembaga survei yang punya kredibilitas. Sandiaga Uno pasti tahu betul soal kredibilitas. Baik, saya ke Mas Yudi. Mas Yudi, saya tadi berbincang dengan Anda, ada pantun yang disiapkan untuk menyemangati, untuk membentuk optimisme. Ya kan ini terus bergerak ya. Kalau melihat trennya kan dari Merauke sampai ke Sabang, nanti sore Jokowi JK pasti menang. Kita lihat sore sampai seperti apa perolehan suaranya, dan saya akan kembali bersama rekan saya, ada Arif Fadil yang nampaknya bersama-sama dengan Pasya di sana untuk baik, Abraham Silaban dan juga Balkis serta kedua teman-teman di sini. Ya. Ini saya sudah bersama dengan Pasya. Kita ke depan yuk, Pasya, yuk kita ke depan, saya sih harapannya tadi, Bang Akbar, Mas Tanto, semuanya, Mas Andi, Mas Arya Bima, saya di sini pengennya sih sama presiden terpilih versi quick count gitu loh, pengennya gitu loh, iya kan, pengennya di sini mau sama, tapi Pasya nih yang nemenin saya. Luar biasa Bang. Oke, Pasya, selain akan perform ya nanti kan menghibur teman-teman di sini, saya minta tanggapan dulu dari Pasya deh. Kalau ngeliat meriahnya di sini kan meriah banget gitu luar biasa, udah kan, kayak konser. Mereka punya kekuatan masing-masing, mereka juga punya punya kekuatan juga masing-masing. Pasya, keyakinan Pasya ini nanti mereka ini nanti kan juga akan saling bahu membahu bersatu kembali kan gitu kan. Apa analisa mungkin dari kalau saya sih prinsipnya begini, bahwa sekarang kan hari ini bangsa Indonesia sedang berjuang untuk menentukan pilihannya, siapa yang paling pantas, siapa yang kita percaya, siapa yang kita yakini mampu untuk memimpin bangsa ini. Amin. 240 juta rakyat Indonesia untuk betul-betul bisa membawa bangsa ini ke tempat yang lebih baik gitu. Jadi saya yakin apapun hasilnya nanti akan kita hormati, bukan begitu Om Tantowi? Oke, baik. Tapi sedikit ya sebelum nanti kita Pasya juga akan mempersiapkan teman-temannya bersama dengan Ungu begitu di belakang. Dari teman-teman seniman lah ya mungkin ya kalau kita melihatnya, minimal siapapun nanti yang akan maju yang terpilih untuk dunia seni, apa yang harus didorong, apa yang harus saya pikir Om Tantowi sudah tahu lah maksimalkan lagi begitu dari lingkungan seniman. Kita sudah sering ngobrol juga kurang lebih beberapa tahun belakangan, tapi ya alhamdulillah sejauh ini sudah berjalan baik. Pun masih ada harapan-harapan yang boleh dikatakan belum terselesaikan, insya Allah di periode 5 tahun ke depan akan jauh lebih baik. Terima kasih. Amin. Baik, siap Bang. Masih tetap semangat ya teman-teman pasti ya. Semangat ya. Mantap, batik. Siap. Pasya, sudah kamu siap-siap ya. Siap. Kita akan dengarkan saat lagi Ungu bersama dengan Pasya usai jeda pariwara berikut, dan tetaplah bersama kami di Presiden Pilihan Rakyat. Kami akan kembali. Masa depan Indonesia selama 5 tahun ditentukan. Terima kasih. Anak-anak Jokowi ternyata mencoblos di TPS berbeda. Semua anak-anak Jokowi masih ber-KTP Solo hingga tidak mencoblos di Jakarta. Tim Liputan 6 SCTP melaporkan dari Jakarta. Itu tadi bagaimana kegiatan para capres mencoblos pagi tadi. Kita akan langsung bahas bahwa data dari SMRC sudah masuk hampir 70%. Sebarannya saat ini sekitar 6% jedanya, di mana Jokowi JK masih unggul. Yunarto, Anda melihat ini memang sudah dalam data yang stabil di 70%. Lalu bisa dibahas bagaimana daerah peperangan Jawa Barat, Jawa Timur, dan provinsi lain yang Anda lihat sejauh ini? Iya, polanya memang biasa sudah 70%-nya sudah bisa dikatakan stabil. Walaupun tetap akan ada perbedaan data, tetapi tidak akan signifikan. Walaupun saya belum berani juga mengatakan bahwa Jokowi menjadi pemenang, walaupun bisa dikatakan Jokowi secara statistik dilihat dari data quick count ini sangat besar berpeluang untuk menang dalam pertarungan presiden kali ini. Dan kalau kita baca memang yang akan menentukan ya data Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur tadi. Jawa Tengah, kalau kita lihat tadi Jawa Tengah itu sekitar memang di atas 60%, kemenangan dari Jokowi JK agak sulit berubah. Jawa Timur itu unggul tipis Jokowi JK, sementara Jawa Barat memang lebih unggul dari Prabowo Hatta. Seberapa jauh?
Sekitar 14% kalau tadi kita lihat, sekitar 18% data Besar, ya? dari Jawa Barat, keunggulan dari Prabowo Hatta, tetapi itu ditutupi oleh keunggulan di Jawa Tengah yang lebih dari 20%. Itu yang menyebabkan kenapa kemudian Jawa secara menyeluruh dengan 60% data pemilih itu akhirnya dikuasai oleh Jokowi JK, walaupun Jawa Timur yang diperkirakan sebagai basis NU tadinya harusnya dikuasai oleh Jokowi JK karena PKB ada di situ, tetapi cenderung agak berimbang, hanya menang tipis. Dan mungkin harapan dari Prabowo Hatta adalah ketika ada beberapa data dari Sumatera yang memang kalau kita lihat secara menyeluruh itu mengunggulkan Prabowo Hatta itu masuk lebih banyak. Tapi tadi saya lihat datanya sudah cenderung agak proporsional. Saya melihat tidak akan lari dari sekitar selisih. Dari yang kita lihat selisih sekarang, lari 2-3% itu sulit untuk. Kalau tadi Nurul Arifin menyatakan ini lembaga surveinya yang digunakan. Jadi jangan salah kaprah. Saya sebagai peneliti dan Sekjen Persepi Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia merasa itu pernyataan menyesatkan. Quick count tidak mungkin berbeda dan quick count tidak mungkin dimainkan karena quick count itu merekap C1 dan dia langsung bisa diketahui ketika berbohong dibandingkan dengan quick count lain, dibandingkan juga dengan hasil real count KPU. Jadi sejarah memperlihatkan quick count hampir tidak pernah ada kebohongan, walaupun memang misalnya lembaga-lembaga survei sekarang terpetakan ke berbagai macam kubu. Jadi menurut saya itu sebuah pernyataan yang lebih menyiratkan suasana emosional saja. Oke, baik. Yose, tanggapan Anda data 70% ini? Ya, memang dari tadi kita coba petakan data juga ya selama jam 7 sampai jam 10 tadi. Kita pengen nangkap emosional netizen ketika mereka habis mencoblos. Jadi kita mapping keyword-keyword yang menangkap orang habis mencoblos, memang konsisten dengan data di sini menunjukkan bahwa lebih banyak yang mencoblos pasangan nomor 2, yaitu Jokowi JK dibandingkan pasangan Prabowo Hatta. Dan memang data ini pun masih konsisten juga dengan yang kita riliskan setelah debat kemarin. Jadi setelah debat kemarin pun kita lihat ya, makin banyak netizen yang selama ini mungkin mereka masih undecided ya, akhirnya mereka firm. Mungkin sedang lihat sosmed yang Anda gunakan apa? Hanya Twitter? Twitter, kemudian Facebook, kemudian blog, kemudian online news, online forum, dan juga YouTube. Jadi itu kita rasa sudah representasi dari sosial media yang paling banyak penggunanya di Indonesia. Oke, kita akan lanjut berbincang lebih jauh sambil kita melihat 30% data akan lari kemana. Tahan dulu, Anda juga tahan, tetap bersama kami dalam Pesta Indonesia Baru, siap menang, siap kalah. Kami segera kembali.